Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Indah Rohmawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan mengenai visi dari guru penggerak. Untuk membuat visi dari guru penggerak, kita bisa merumuskan dengan metode inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal-hal positif yang ada di sekolah dan mencari strategi bagaimana mempertahankan hal tersebut untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan metode inquiry apresiatif, kita bisa menggunakan pendekatan menggunakan langkah-langkah bagja yang terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Dalam tahapan buat pertanyaan utama, kita bisa membuat pertanyaan untuk menjawab arah perubahan yang kita inginkan. Sedangkan dalam tahap ambil pelajaran, kita bisa mengambil pelajaran dari individu, kelompok, atau komunitas sebagai referensi atau pelajaran bagi kita. Pada tahapan gali mimpi, kita akan membuat gambaran ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Sedangkan dalam tahapan jabarkan rencana, kita akan mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan, dan yang terakhir, dalam tahapan atur eksekusi, ini akan membantu transformasi perubahan itu akan terjadi. Visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan generasi yang cerdas, religius, peduli lingkungan, dan berteknologi tinggi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan teknologi. Untuk merumuskan prakarsa perubahan, saya menggunakan pendekatan bagja. Dalam tahapan B, buat pertanyaan utama, saya membuat pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan teknologi. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian mencari contoh praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan teknologi. Selain itu, saya juga akan mengidentifikasi karakter siswa melalui asesmen diagnostik untuk mencari cara untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajarnya sesuai dengan karakternya. Dalam tahap ambil pelajaran, di sini saya membuat pertanyaan, siapakah guru yang ahli dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Teknologi apa saja yang dia gunakan dalam pembelajaran? Dan bagaimana cara memilih teknologi yang tepat dalam pembelajaran agar bisa meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan mencari tahu profil orang yang telah berhasil melakukannya. Kemudian, mencari tahu dan mencatat referensi teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa. Dalam tahapan ketiga, yaitu gali mimpi, saya membuat pertanyaan tentang apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika kreativitas dan motivasi belajar siswa meningkat. Bagaimana perasaan saya ketika hal tersebut terjadi? Dan apakah ada keterkaitan meningkatnya kreativitas dan motivasi belajar siswa dengan terbentuknya dimensi profil pelajar Pancasila? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan membuat lembar observasi atau jurnal pengamatan tentang kreativitas dan motivasi belajar siswa. Saya juga akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk berbagi pengalaman memberikan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Selain itu, saya juga akan mencari referensi dimensi profil pelajar Pancasila dan mengaitkan dengan hasil pembelajaran yang telah didapatkan. Dalam tahapan jabarkan rencana, terdapat pertanyaan-pertanyaan seperti apa langkah pertama yang bisa saya lakukan, apa media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi, bagaimana mengukur tingkat kreativitas dan motivasi belajar siswa, dan bagaimana saling mendukung dengan rekan guru yang lain untuk menjaga keberlanjutan pembelajaran berbasis teknologi. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian tentang pembelajaran berbasis teknologi. Saya akan mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa. Saya juga akan membuat lembar observasi dan jurnal pengamatan.
Selain itu, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam pembelajaran di beberapa mata pelajaran, misalkan pendidikan agama Islam, PJOK, ataupun yang lainnya. Pada tahapan akhir, yaitu atur eksekusi, terdapat pertanyaan tentang siapa yang bisa mengarahkan dan mengontrol agar jalannya pembelajaran berbasis teknologi dapat konsisten, siapa saja yang saya libatkan dalam mewujudkan kegiatan ini, apa saja perannya, kapan kegiatan ini akan saya lakukan, bagaimana pencatatan kemajuan akan saya lakukan, dan siapa yang akan menampung dan membantu saya mengatasi kesulitan-kesulitan yang akan saya hadapi. Dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah, kegiatan ini akan diarahkan dan dimonitor langsung oleh kepala sekolah. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi sebagai partner teacher. Kegiatan ini akan mulai saya lakukan dengan membuat jadwal pembelajaran yang bervariasi setiap minggunya di tahun pelajaran 2024-2025. Untuk pencatatan kemajuan akan dilakukan melalui lembar observasi dan jurnal pengamatan, dan jika saya menemui kesulitan, maka saya akan berkonsultasi pada kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menemukan solusinya. Untuk kriteria ketercapaian kreativitas dan motivasi belajar siswa akan tercatat di dalam lembar observasi dan juga jurnal pengamatan. Di sana nanti akan dicatat seberapa aktif siswa terlibat dalam pembelajaran, seberapa mampu siswa memanfaatkan teknologi dalam mengerjakan tugas yang diberikan, dan apakah semua tugas yang diberikan guru dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, saya juga akan melakukan penilaian terhadap siswa dengan memanfaatkan teknologi. Siswa akan saya minta untuk mengemas tugasnya dalam bentuk video, gambar, ataupun bentuk lain yang memanfaatkan teknologi. Dari tugas yang dikumpulkan ini, saya akan menilai apakah pemanfaatan teknologi oleh siswa dalam mengerjakan tugasnya sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan atau belum. Selain itu, saya juga akan menilai kreativitas siswa dalam menyajikan tugas yang diberikan. Dari lembar observasi dan penilaian yang dilakukan, kita akan bisa melihat apakah kreativitas dan motivasi belajar siswa telah meningkat atau tidak. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.